Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Smart Striker 82. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan untuk persiapan ulangan harian materi fungsi kuadrat. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Soal yang pertama, jika suatu fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memiliki nilai a positif, maka karakteristik dari kurva fungsi tersebut adalah, nah di sini diberikan informasi bahwa nilai a-nya positif. Karakteristik nilai a itu ada dua. Jika a-nya lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas seperti ini. Jadi cara mudahnya kita putar 90 derajat searah jarum jam sehingga bentuknya seperti ini. Begitu pula jika A-nya kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Kita putar 90 derajat searah jarum jam maka bentuknya seperti ini. Karena di sini A-nya positif, maka kurva tersebut terbuka ke atas. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nilai A, B, dan C dari fungsi kuadrat fx sama dengan minus 2x kuadrat plus 3 dikali 2x plus 5 adalah. Nah, untuk menyelesaikan ini kita akan buat menjadi bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini. Maka ini kita jabarkan terlebih dahulu. Kita peroleh di sini minus 2x kuadrat, kemudian ini kita gunakan rumus pelangi ditambah 6x ditambah 15. Dari sini baru kita akan simpulkan min 2 ini sebagai nilai A, kemudian nilai B nya di sini adalah 6 dan nilai C itu sama dengan 15. Maka jawaban yang tepat adalah C. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Nilai f min 3 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 4x plus 2 adalah, nah di sini diminta nilai dari f ketika x-nya itu sama dengan min 3. Jadi kita ganti nilai x ini dengan minus 3. Maka kita peroleh f minus 3 sama dengan minus 3 dikuadratkan dikurangi 4 kali minus 3 ditambah 2. Minus 3 dikuadratkan nilainya 9, minus 4 kali minus 3 adalah plus 12, kemudian ditambah 2. Oke, nilainya ini 9 tambah 12, 21 tambah 2, 23. Oke, berarti jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 5x plus 6 memotong sumbu y. Nah, di sini ada informasi yang sangat penting. Ciri grafik memotong sumbu y, maka nilai x-nya itu sama dengan 0. Ini cirinya. Nah, jika x-nya sama dengan 0, maka kita dapat gantikan x-nya di sini itu dengan 0. Maka kita peroleh f ketika x-nya 0 sama dengan 0 kuadrat minus 5 kali 0 plus 6. 0 kuadrat itu nilainya 0 dikurangi 5 kali 0 juga 0, 0 kurangi 0, 0 ditambah 6 hasilnya sama dengan 0. Nah, f0 ini sebagai nilai y, maka kita peroleh nilai y nya itu sama dengan 0. Nah, anak-anak ada cara mudah untuk mencari nilai y, karena di sini nilai x nya sama dengan 0, maka setiap x yang ada di sini kita ganti dengan 0, maka tersisa nilai c. Jadi seperti itu. Sehingga titiknya adalah x nya di sini 0, kemudian y nya di sini 6. Jadi dia memotong sumbu y di titik 0,6. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Fungsi kuadrat yang sumbu simetrinya adalah sumbu y adalah, nah di sini sumbu simetri. Sumbu simetrinya itu merupakan sumbu y. Kita coba gambar sumbu simetri yang merupakan sumbu y seperti ini. Ini sumbu x, ini sumbu y. Misalkan 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Seperti ini 0. Nah, sumbu y ini melewati x sama dengan 0. Maka
Kalau sumbu simetrinya adalah sumbu Y, maka nilai sumbu simetrinya itu sama dengan 0. Seperti ini sumbu simetri. Nah, dari sini kita akan identifikasi mana sumbu simetrinya yang sama dengan 0. Nah, kita tahu rumus sumbu simetri itu adalah minus B per 2A. Oke, sekarang kita akan lihat satu persatu. Cara untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan melakukan trial and error ya. Coba-coba. Kita lihat yang opsi pertama. Kita tahu A-nya di sini 1, kemudian B-nya 0, kemudian C-nya sama dengan minus 9. Kita masukkan ke rumus ini, minus B berarti minus dari 0 per 2 kali 1. Minus 0 itu kan 0 ya. 0 dibagi 2, nilainya sama dengan 0. Nah, kita langsung peroleh bahwa sumbu simetrinya untuk pilihan A ini adalah 0. Maka jawabannya adalah A. Nah, anak-anak, kalian bisa coba sendiri mencari sumbu simetri untuk opsi B, C, dan D. Ini pasti opsi B ini bukan sumbu simetrinya 0. Jadi pilihlah yang ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 6. Oke, soal berikutnya soal 6, fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X adalah, nah di sini diberikan 4 fungsi kuadrat. Manakah di antara 4 ini yang tidak memotong sumbu X? Ya anak, berkaitan dengan titik potong terhadap sumbu X ada 3 karakteristik kurva. Yang pertama, kurva itu memotong sumbu X di 2 titik. Nah, seperti ini. Kemudian karakteristik yang kedua, kurva ini memotong sumbu X di 1 titik, istilahnya menyinggung. Dan yang terakhir, kurva ini juga memotong sumbu X. Nah, seperti ini. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai diskriminan. Diskriminan rumusnya D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Diskriminan ada 3, memotong sumbu X di 2 titik di sini, diskriminannya lebih dari 0. Kalau menyinggung atau memotong sumbu X di 1 titik, D-nya sama dengan 0. Kalau tidak memotong sumbu X, D-nya kurang dari 0. Nah, pada kasus ini kita akan mencari manakah dari 4 fungsi kuadrat ini yang D-nya kurang dari 0. Untuk itu kita akan melakukan trial and error. Kita akan coba-coba mana yang tepat. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Kita cari nilai D. D sama dengan B kuadrat. D-nya di sini minus 5. Maka kita masukkan minus 5, kita kuadratkan, dikurangi 4 kali A-nya di sini 1. Kemudian C-nya minus 14. Oke anak-anak, minus 5 dikuadratkan adalah 25. Kemudian minus 4 dikali 1 kali minus 14 adalah 56. Maka kita peroleh nilainya 81 lebih dari 0. Maka ini bukan jawaban yang diinginkan. Kita akan cek yang D. D sama dengan B kuadrat. D-nya di sini tidak ada ya, 0. Maka kita masukkan aja 0 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya di sini 1. Kemudian C-nya minus 25. Nah, 0 kuadrat 0 dikurangi 4 kali 1 kali minus 25 adalah plus 100. Nah, nilainya adalah 100. 100 ini lebih dari 0. Maka ini bukan jawaban yang diinginkan juga. Kita lihat opsi C, pilihan C. D sama dengan B kuadrat. D-nya 5, kita kuadratkan, dikurangi 4 kali A-nya 2 kali C-nya 3. Kita tahu 5 kuadrat 25 dikurangi 4 kali 2 8, 8 kali 3 24, maka nilainya sama dengan 1. 1 juga lebih dari 0, maka ini bukan jawaban yang diinginkan. Pasti jawaban yang tepat adalah D. Nah, kita akan cek D sama dengan B kuadrat. D-nya minus 7 kita kuadratkan, dikurangi 4 kali A-nya 3, C-nya 5. Ini kita peroleh 49 dikurangi 4 kali 3 12 kali 5 60. Maka kita peroleh nilainya minus 11. Ini 11 kurang dari 0. Ini jawaban yang diinginkan. Oke, itu penyelesaian dari soal nomor 6. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Fungsi fx sama dengan
X kuadrat minus 8X plus 12 memotong sumbu X. Ingat, ini memotong sumbu X, jadi dia memotong sumbu X pasti nilai Y-nya itu sama dengan 0. Nah, anak-anak, kalau nilai Y-nya sama dengan 0, itu sama halnya nilai fungsi X-nya itu sama dengan 0. Maka di sini Fx-nya sama dengan 0. Sehingga bentuknya menjadi persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat minus 8X plus 12 itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X kita bisa gunakan pemfaktoran. Nah, kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 12, kalau ditambahkan hasilnya minus 8. Menurut kalian berapakah bilangannya? Ya, dan sekali bilangannya adalah minus 6 dengan minus 2. Kemudian kita faktorkan X minus 6 dikalikan X minus 2 sama dengan 0. Maka X yang memenuhi ini adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan 2. Nah, kita memiliki dua titik potong terhadap sumbu X. Di sini pasti Y-nya 0 ya. Di sini Y-nya pasti 0. Kita tulis, nah X-nya berapa? X-nya tinggal masukkan saja di sini 6,0 dan 2,0. Maka jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Persamaan sumbu simetri Y sama dengan 3 kali X min 5 kuadrat minus 40 adalah, nah anak-anak, kita tahu rumus sumbu simetri. Sumbu simetri di sini adalah X sama dengan minus B per 2A. Nah, untuk mengetahui B dan A, kalian harus menyusun bentuk ini menjadi bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan 3 kali X min 5 kali X min 5 karena kuadrat dikurangi 40. Oke, kita gunakan sifat distributif seperti ini, rumus pelangi. Kita peroleh 3 kali X kuadrat dikurangi 5X, kemudian yang ini 3 min 5X, min 5 kali min 5 plus 25, kemudian dikurangi 40. Nah, kita tahu ini nilainya minus 10X. Maka kita peroleh 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat, 3 kali min 10X adalah minus 30X, 3 kali 25 adalah 75 dikurangi 40. Nah, ini nilainya 35. Oke, di sini kita bisa masukkan nilai B-nya adalah minus 30, yaitu kebalikan dari minus 30 dibagi 2 kali 3. Oke, kebalikan dari minus 30 adalah 30 dibagi 6, hasilnya sama dengan 5. Jadi anak-anak, sumbu simetrinya adalah X sama dengan 5. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x plus 9 memiliki sumbu simetri x sama dengan 3. Ini sudah diberikan sumbu simetrinya. Kalian diminta untuk mencari nilai b. Kita tahu bahwa rumus sumbu simetri itu adalah minus b per 2a. Sumbu simetrinya sudah diketahui, di sini 3 sama dengan minus b. B-nya di sini juga b ya, jadi minus b dibagi 2 kali a, hanya di sini 2. Nah, anak-anak, kita tahu 2 kali 2 ini 4, kita kalikan silang dengan 3, maka kita peroleh 4 kali 3 sama dengan minus b. Maka nilai b itu sama dengan minus 2. Oke, soal nomor 10, nilai minimum fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 6x min 16 adalah, nah ini berkaitan dengan nilai minimum. Nilai minimum kita tahu rumusnya adalah y sama dengan minus b per 4a. Berarti kita harus cari nilai d nya dulu atau diskriminan. D rumusnya adalah b kuadrat minus 4ac. Di sini diketahui b nya minus 6, kita kuadratkan dikurangi 4 kali a nya 1 kali c nya minus 16 sama dengan minus 6 kuadrat 36 dikurangi 4 kali 1 4 kali minus 16 hasilnya plus 4. Maka kita peroleh 36 tambah 4 itu nilainya 100. Nah, kita tinggal masukkan ke sini, maka nilai y sama dengan minus 100 dibagi 4 kali a nya 1. Kita peroleh hasilnya adalah minus 25.
Jadi nilai Y nya itu sama dengan minus 25. Kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, soal nomor 11, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 7x min 18 akan memotong sumbu Y di dua titik, tidak memotong sumbu X menyusui sumbu X, atau memotong sumbu X di dua titik. Ini titik potong terhadap sumbu X ini pasti berkaitan dengan nilai diskriminan. Diskriminan, sedangkan ini jelas tidak memenuhi karena grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu Y di dua titik. Nah, kita tahu bahwa rumus diskriminan adalah B kuadrat minus 4AC. Kita tinggal masukkan saja B nya di sini 7 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali C nya minus 18. Maka kita peroleh 7 kuadrat 49 minus 4 kali 1 minus 4 kali minus 18 itu adalah 72. Maka kita peroleh nilainya 121. 121 ini lebih dari 0, maka fungsi kuadrat ini jelas memotong sumbu X di dua titik. Lanjut ke soal nomor 12. Oke, soal nomor 12. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan grafik fungsi fx sama dengan minus 4x kuadrat ditambah 8x min 3 adalah, nah ini ada pernyataan salah satunya itu tidak sesuai. Kata-kata tidak sesuai berarti yang salah. Nah, anak-anak, kalau kalian melihat dari kasus ini, kita tahu ada dua nilai ini yang saling bertolak belakang. Nah, artinya pasti salah satu dari sini ada yang benar dan satunya pasti salah. Kita akan lihat nilai minimum dan maksimum ini berkaitan dengan nilai A. Kalau nilai A nya positif, maka grafik terbuka ke atas sehingga nilainya minimum. Nah, sedangkan untuk A kurang dari 0, maka grafik ini terbuka ke bawah sehingga nilainya maksimum. Nah, soal ini nilai A nya adalah minus 4. Minus 4 kurang dari 0 pasti nilainya akan maksimum. Berarti pernyataan ini benar. Jelas yang ini pasti salah, tidak sesuai, sehingga jawabannya pasti C. Oke, seperti itu. Nah, kalau kalian ingin ngecek apakah pernyataan ini benar atau salah, kalian akan cek satu-satu ya. Untuk ini pasti nilainya 1. Oke, sama dengan minus B per 2A. Minus B per 2A. Minus B berarti minus 8 per 2 kali minus 4. Oke, minus 8 dikali minus 8 nilainya sama dengan 1. Oke, ini benar. Nah, apakah nilai maksimumnya Y sama dengan 1? Tinggal kita masukkan saja. Untuk sumbu simetrinya 1, apakah nilai maksimumnya juga Y sama dengan 1? Kita cek ya. Minus 4 dikali 1 kuadrat ditambah 8 kali 1 dikurangi 3. Nah, di sini 1 kuadrat adalah 1 kali minus 4 adalah minus 4 ditambah 8 dikurangi 3. Ini sama dengan 1. Jadi benar. Di sini nilainya sama dengan 1. Oke, ini pasti memotong sumbu X di dua titik. Kalian cek nilai D nya ya. D sama dengan B kuadrat minus 4AC. B kuadrat berarti 64. 64 dikurangi 4 kali A nya minus 4 kali B nya minus 3. Di sini kita peroleh 64 kali 16 kali 3 minus 4. Ini nilainya adalah 16 lebih dari 0 pasti memotong sumbu X di dua titik. Oke, jadi jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 13. Koordinat titik balik. Jadi titik balik itu pasangan dari sumbu simetri dan nilai optimum. Kita akan cek nilai Y-nya terlebih dahulu. Oke, kita akan cek sumbu simetrinya terlebih dahulu. Sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Min B berarti dikalikan dari nilai B-nya minus 4 per 2 kali nilai 1. Ini nilainya 4 dikali 2 sama dengan 2. Maka kemungkinannya C sama D ini jelas. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai Y. Kita bisa masukkan X-nya ke sini ya. Nilai Y sama dengan X kuadrat 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 min 12. Ini kita peroleh 4 dikurangi 8 kurangi 12 minus 4 kurangi 12 minus 16.
Oke, berarti jawaban yang benar ini salah ya. Ini 16 sedangkan nilainya adalah minus 16. Maka jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 14. Jumlah dua bilangan X dan Y sama dengan 20. Oke, kita akan tulis dulu pernyataan ini. Jumlah dua bilangan X dan Y berarti X tambah Y sama dengan 20. Jika hasil kali kedua bilangan itu dinyatakan dengan P ini sebagai hasil kali X dan Y, maka persamaan P sebagai fungsi X, jadi ini kita akan buat fungsinya X, maka kita akan jadikan Y sama dengan 20 min X karena sebagai fungsi X. Kalau sebagai fungsi Y, X sama dengan 20 min Y. Nah, kita tahu Y-nya kita ganti dengan ini, maka kita peroleh X dikali Y-nya kita ganti dengan ini 20 min X. Nah, di sini P-nya adalah fungsi X. Maka kita peroleh, kita kalikan silang X kali 20 20X. X kali min X adalah minus X kuadrat. Kita lihat, kita bisa susun min X kuadrat taruh depan, maka kita peroleh min X kuadrat ditambah 20X. Dan ini sebagai fungsi X. Jadi jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 15, soal terakhir, seorang murid ingin membuat persegi panjang dari seutas kawat yang panjangnya 20 cm. Jadi murid ini akan membuat persegi panjang dari seutas kawat. Ini panjangnya 20 cm. Kita tahu bahwa kelilingnya di sini itu juga sama dengan 20. Keliling rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Jadi nilainya 20. Maka panjang ditambah lebarnya sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Oke, yang ditanyakan luas terbesar dari luas maksimal. Maksimum sama dengan P kali L. Nah, anak-anak terserah kita gunakan fungsi apa. Kalau kita gunakan fungsi L, maka P sama dengan 10 min L. Kalau kita gunakan fungsi P, maka L sama dengan 10 min P-nya. Jadi kita tinggal ubah saja di sini. Misalkan kita pilih salah satu, L-nya aja yang kita ganti seperti ini, P dikali 10 min P. Seperti ini ya. Ini kita kalikan silang, dapatnya 10P minus P kuadrat. Oke, agar luasnya maksimum kita gunakan rumus nilai optimum, yaitu L sama dengan minus D per 4A. Nah, anak-anak kita tahu D ini rumusnya adalah B kuadrat minus 4AC. B kuadrat, B-nya di sini 10, jadi 10 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya di sini minus 1, kemudian C-nya 0. Nah, nilai ini sama dengan 0 ya. Maka kita peroleh 100 dikurangi 0, hasilnya sama dengan 100. Sehingga nilai D-nya di sini adalah 100, maka minus 100 dibagi 4 kali A-nya di sini minus 1, sehingga luas ini akan maksimum untuk L-nya sama dengan 100 dibagi 4, 25 cm persegi. Ini jawabannya. Nah, kalau kalian ingin cara tiketnya, kalian bisa gunakan ini, B tambah L sama dengan 10. Nah, kalau ingin maksimum, maka kita tinggal bagi 2 saja, karena nilai maksimum ini terjadi ketika sumbu-sumbunya memiliki kurva memiliki 2 sama besar. Kita bagi 2 saja di sini. Maka kita peroleh B-nya 5, L-nya 5, ya, seperti ini. Ini pasti maksimum. Maka luasnya itu 5 kali 5 sama dengan 2. Oke, itu soal nomor 15 untuk pilihan ganda sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan selesaikan soal uraian. Soal yang pertama, pada fungsi kuadrat fx sama dengan 3 minus 5x minus 2x kuadrat tentukan A titik potong terhadap sumbu x, B titik potong terhadap sumbu y, C nilai keselilingan, D sumbu simetri, E nilai optimum, dan F value. Nah, semua ini berkaitan dengan materi fungsi kuadrat. Oke, kita akan selesaikan satu persatu. Kita akan selesaikan yang A terlebih dahulu, memotong sumbu x jadinya y sama dengan 0. Oke, kalau y sama dengan 0, maka nilai fx ini sama dengan 0 juga ya.
Kalau fx-nya sama dengan 0, maka kita peroleh persamaan kuadrat. 0 sama dengan 3 minus 5x minus 2x kuadrat. Ya anak-anak, jika kalian tidak terbiasa dengan bentuk ini, di mana A-nya itu minus 2, maka kalian bisa pindahkan ke ruas kiri semua. Kita pindahkan min 2x kuadrat pindah ke ruas kiri jadi 2x kuadrat, kemudian minus 5x pindah ke ruas kiri jadi plus 5x, kemudian 3 pindah ke ruas kiri jadi minus 3x. Oke, selanjutnya kita gunakan eskalator. Eskalator di sini A-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan minus 3, kemudian D-nya sama dengan 5. Oke, kemudian kita kalikan A dengan C minus 6. Kita cari dua bilangan, di mana bilangan tersebut kalau dikalikan hasilnya minus 6, kalau dijumlahkan hasilnya 5. Oke, bilangan tersebut adalah 6 dan minus 1. Nah, selanjutnya kita akan cari faktor-faktornya. Faktor dari 2 yang habis membagi minus 1 adalah 1. Nah, nilainya yang ini adalah minus 1. Kemudian 2 dibagi 1, 2. Ini 2 kali berapa yang hasilnya 6? 3. Oke, kita cek 2 kali 1, 2. Kemudian minus 1 kali 3 minus 1. Oke, berarti ini faktor-faktor yang tepat. Selanjutnya kita faktorkan. Faktornya adalah x ditambah 3 dikalikan 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai x-nya. Yang pertama adalah x sama dengan minus 3 atau 2x minus 1 sama dengan 0. Di sini berarti kita peroleh 2x sama dengan nilai ruas 0 tambah 1, 1, maka x-nya sama dengan 1 per 2. Sehingga titik potongnya di min 3, y-nya 0 dan ini 1 per 2,0. Ini yang pertama. Selanjutnya kita akan cari titik potong terhadap sumbu G. Kalau memotong sumbu G, cirinya x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0, maka kita ganti semua yang ada x-nya ini dengan 0, sehingga tersisa nilai y sama dengan 3. Maka y-nya sama dengan 3. Maka titik potongnya untuk B ini adalah 0,3. Oke, selanjutnya kita akan cari nilai diskriminan. Oke, kalau di sini nilai diskriminan rumusnya adalah b kuadrat minus 4ac. B-nya di sini minus 5 kita kuadratkan dikurangi 4 kali A-nya minus 2, C-nya 3. Kita peroleh minus 5 kuadrat ini 25, 4 kali minus 2 plus 8 kali 3 plus 24. Sehingga kita peroleh nilai diskriminannya adalah 49. Nilai diskriminannya sudah, kemudian kita cari sumbu simetri. Oke, saya taruh sini sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya adalah min b per 2a. Oke, kita masukkan saja min b berarti dikalikan dari nilai b minus 5 per 2 dikalikan a-nya minus 2, sehingga kita peroleh dikalikan dari 5 itu 5 dibagi minus 5. Oke, kemudian nilai optimum berarti nilai y. Nilai y bisa kita gunakan untuk sini ya. Oke, y sama dengan untuk sini ya, min b per 4a. Kita tahu bahwa nilai b nya tadi 49, berarti di sini tinggal kita masukkan min 49 dibagi 4 kali a-nya di sini minus 2, sehingga kita peroleh min 49 dibagi minus 8 atau di sini 49 per 2. Ini nilai optimumnya ya. Terakhir titik balik. Titik balik di sini berarti pasangan dari sumbu simetri dan nilai optimum. Kita tinggal pasangkan aja. Sumbu simetrinya tadi minus 5 per 4, kemudian nilai optimumnya di sini adalah 49 per 2. Oke, selesai untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita akan selesaikan soal nomor 2. Gambarkan grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, kita akan gambar grafik, berarti ada 3 langkah untuk menggambar grafik. Yang pertama, kita cari titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X.
Oke, kalau dia memotong sumbu X, cirinya Y-nya sama dengan 0, atau nilai Fx-nya itu sama dengan 0. Nilai Fx-nya sama dengan 0, maka kita peroleh, maka ini menjadi persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat minus 6X minus 16 itu sama dengan 4. Oke, kita faktorkan karena hanya satu, kita tinggal cari aja yang belakangnya. Dua bilangan kalau dikalikan hasilnya minus 16, kalau dijumlahkan hasilnya minus 6. Bilangan tersebut adalah minus 8 dan 2. Oke, kita faktorkan X minus 8 dikalikan X plus 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 8 atau X-nya sama dengan minus 2. Sehingga titik potongnya di 8,0 dan minus 2,0. Oke, kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Jadi kalau memotong sumbu Y, nilai X-nya itu pasti sama dengan 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya itu tentu nilai C, karena ini hasilnya 0, jumlahnya 0, maka tersisa Y-nya saja, C-nya minus 16. Sehingga titik potongnya adalah 0,16. Yang berikutnya kita cari titik balik. Titik balik berarti pasangan sumbu simetri dan nilai optimum. Kita cari sumbu simetrinya terlebih dahulu. Sumbu simetri kita tahu rumusnya adalah min B per 2A. Min B berarti dibalikan dari minus 6 per 2 kali 1. Dibalikan dari minus 6 adalah 6 bagi 2, hasilnya sama dengan 3. Kemudian kita cari nilai optimum. Nilai optimum kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan minus B per 4, atau kita bisa masukkan sumbu simetri ke fungsi kuadratnya. Maka X-nya kita ganti dengan 3, kita peroleh 3 kuadrat ini dikurangi 6 kali 3 dikurangi 16. Maka kita peroleh 9 dikurangi 6 kali 3 18, kemudian dikurangi 16. Ini hasilnya minus 9 dikurangi 16 minus 25. Sehingga titik baliknya ada di 3, minus 25. Ya anak-anak, kalau kita gambarkan, kita cukup menggunakan titik ini ya. Ini sumbu X, yang ini sumbu X ya, yang ini sumbu Y. Oke, yang pertama dia memotong di titik 8,0 dan min 2,0. Misalkan ini min 2, ini titiknya, kemudian 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian memotong sumbu Y di titik 0,16, anggap aja 0,16. Kemudian titik baliknya 3, nah di sini 3, maka grafiknya tinggal hubungan aja. Oke, nah ini grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan X kuadrat min 6X minus 8,0, kemudian yang ini 2,0, terus ini anggap 0,16, dan ini kita anggap titiknya 3, minus 2. Oke, selesai. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Cristiano Ronaldo melakukan free kick tendangan bebas dengan rumus Fx sama dengan X kuadrat ditambah X plus 240 meter. Pertanyaannya, jarak bola sebelum ditendang sampai menyentuh tanah adalah, nah di sini bola ketika awal ditendang, kemudian ini bola ketika menyentuh tanah ya. Nah ini berada pada sumbu X, berarti kita cari titik potong terhadap sumbu X. Kalau dia memotong sumbu X, maka nilai Y-nya itu sama dengan 0. Nilai Y itu sama aja dengan nilai X sama dengan 0. Kita ganti 0, maka jadinya persamaan kuadrat. Kita peroleh 0 sama dengan minus X kuadrat ditambah 8X plus 240. Kalau kita bisa pindah ke ruas kiri semua, min X kuadrat pindah ke ruas kiri jadi X kuadrat, 8X pindah ke ruas kiri jadi minus 8X, kemudian pindah ke ruas kiri jadi minus 240 sama dengan 0.
Oke, kita cari dua bilangan yang memenuhi ini, yang dikalikan hasilnya minus 240, yang dijumlahkan hasilnya minus 8. Bilangan tersebut adalah minus 20 dengan 12. Maka kita peroleh faktornya adalah x min 20 dengan x plus 12 sama dengan 0. X yang memenuhi adalah 20 atau x nya sama dengan minus 20. Maka titik potongnya adalah 20,0 dan minus 12,0. Oke, di sini berarti minus 12,0, kemudian yang ini 20,0. Yang ditanyakan jaraknya, jarak bola dari sini menuju ke sini. Kalau yang ditanyakan jarak berarti sama aja cari selisih ya. Selisih itu berarti nilai yang tertinggi, nilai max dikurangi nilai yang kecil, nilai min. Nilai maxnya di sini 20 dikurangi minus 12. Hasilnya adalah 3. Oke, jaraknya berarti 32. Oke, soal terakhir pada bulan ini, selisih dua bilangan bulat adalah 20, selisih dua bilangan bulat 20, hasil kali terkecil kedua bilangan tersebut adalah. Nah, anak-anak, kita misalkan terlebih dahulu, misal ada dua bilangan bulat. Bilangan yang pertama itu kita misalkan A, bilangan yang kedua itu kita misalkan B. Nah, A ini terbesar ya, ini lebih besar dari ini, kita kasih syarat aja A-nya lebih besar dari B. Maka hasil kali terkecilnya berarti kita cari selisih dulu. Selisih di sini, selisih berarti A min B sama dengan 20. Selanjutnya hasil kali terkecil, berarti hasil kali kita misalkan H, hasil kali yang terkecil min itu sama dengan berapa. Nah, untuk mencari hasil kali yang terkecil kita bisa ubah ya, ini fungsinya, fungsi A ini sama dengan B plus 20. Maka A nya ini kita ganti B plus 20. Kita kalikan B, karena ini fungsinya dalam B, maka hanya ini adalah HB. Oke, kemudian kita kalikan silang, B kali B, B kuadrat, B kali 20, 20B, berarti B kuadrat plus 20B. Oke, selanjutnya kita akan cari hasil kali terkecil, berarti kita bisa gunakan nilai optimum. Ya, rumusnya H minus, di sini rumusnya adalah minus D per 4A. Kita cari D nya terlebih dahulu. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Oke, karena ini variabelnya B, maka B kuadratnya ini nilai B tetap ini ya. Jadi 20 kuadrat dikurangi 4 kali A nya 1 dengan 0. Ini menghasilkan 0, maka hasilnya 20 kuadrat 400 kurangi 0 400. Maka di sini D nya minus 400 dibagi 4 kali A nya 1, maka hasil kali terkecilnya adalah minus 100. Nah, anak-anak, cara lain untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan ini ya, A min B sama dengan 20, kita bagi 2 ya, karena ini berada di tengah-tengah. 20 kita bagi 2, nilainya 10, berarti nilai A itu sama dengan 20 bagi 2. Jadi berarti A nya 10, maka B nya itu kita bisa cari di sini, B nya sama dengan 10 dikurangi 20 atau sama dengan minus 10. Maka hasil kalinya, hasil kali minimumnya hanya 10 dikali B nya minus 10, maka nilainya minus 1. Ya anak-anak, itu saja pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.